Masih sialalala, tapi ternyata kedatangan satu player langsung saja diberikan kejutan dengan tembakan spray daun pengusiran. M4 kali tiganya berupaya berharap bisa mendapatkan, tapi awas teman-teman juga dari Mad Bulls begitu cepat untuk melakukan pergerakan membantu seorang Serich yang sedang tertekan, tapi ada Reyes juga di bagian kanan bukit yang begitu bisa melihat dengan leluasa lagi, tapi nampaknya Reyes baru mempunyai satu buah scope yang masih kecil saja dan bahkan Ayala juga sedang ditabrak. Ini kesempatan juga dari Mad Bulls bisa kembali memberikan tekanan ke arah seorang Ayala dan tentunya teman-teman dari tim Keso harus lebih memperdekat lagi posisi mereka ketimbang mereka melakukan split yang begitu jauh. Tapi Ayala sudah mengejar pro player bahkan dua tumbang dari Mad Bulls. Tapi Ayala juga tertumbangkan tidak bisa lagi terselamatkan. Potensi penyelamatan lebih besar didapatkan dari Mad Bulls ketimbang dari tim Queso. Dan kalau kita lihat justru MTech lah yang bisa mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi, dari fight antara Mad Bulls dan juga pemain-pemain Queso. Karena saat ini Mad Bulls coba untuk recovery, mereka coba untuk bangkit. Tapi MTech merapat di waktu yang tepat. Jangan sampai terlalu lama MTech karena Mad Bulls perlahan namun pasti mereka siap untuk menghadapi fight selanjutnya. Dan cukup terlambat kalau kita lihat tadi pemain-pemain dari MTech karena mereka tidak push menggunakan kendaraan. Kalau menggunakan kendaraan mungkin hasilnya akan berbeda saat tadi dua pemain dari Mad Bulls sedang tumbang. Kita berpindah Reski Boga menuju ke arah yang berbeda. Saat ini Rules OG, pemain dari DRS, memantau adanya satu pergerakan yang sedang dibangun oleh Blade. Blade ditembak, Blade diincar, tapi Blade juga ngacir dengan satu tayo headshot tadi. Terdengar ada centing pasti di sana di headset dari Rules OG. Betul sekali, terlambat untuk dia mengganti scope kali tiganya, tapi kita tahu dengan kualitas player BMGC saat ini mereka menggunakan apa saja bisa memaksimalkan keadaan mereka, bisa mengontrol aim mereka dan pada akhirnya dari Rules gagal untuk mendapatkan player dari tim Agi. Saat ini juga mereka masih kembali lolos mulus dengan jalur mereka. Blade juga sudah kembali berkumpul berdekatan dengan teman-teman mereka menggunakan 3 kendaraan berbeda. Ini modal untuk mereka juga bisa kembali bertahan ketika circle menuju ke area posisi yang sangat terbuka, bisa membantu mereka untuk menjadi fortingannya. Ya, terpantau untuk sementara waktu saat ini dari pemain-pemain Buriram. Mereka yang sedang menuju ke area atas, naik-naik ke puncak gunung. Itulah yang sedang dilakukan oleh pemain Buriram. Dan ternyata Circle coba untuk menutup kembali dan membuat Circle baru berada di area bawah. Betul-betul di bawah, masuk ke arah Los Higos. Ya, betul. Di bagian map juga Infinity harusnya bakal sibuk sekali. Harus mengurusi tim dari belakang maupun dari depan. Begitupun dari tim Bigetron yang dimana cukup berdekatan. Tapi di bagian map semua posisi sudah diisi. Lebih enak sekarang Titan yang benar-benar sendiri di area pulau paling bawah. Sibuk yang akan terlihat dari area masuknya ke area jembatan seperti terlihat Burgidam sudah datang lagi. Masih lolos. Tim Kuasa juga belum terlalu kuat untuk bisa mengusir kedatangan beberapa musuh karena mereka juga sudah kurang secara dari personil mereka. Tapi beberapa players ingin kembali bergerak mendekati lagi dan Scream Misu mencoba bergerak bertahan dari bagian belakang. Trading knock terjadi, Sky Only tumbang, tapi Potro juga dan harus membuat Reyes mendapatkan tugas tambahan lagi. Ya, Reyes dikirimkan menjadi tim rescue pastinya untuk bisa menyelamatkan satu player penting, satu player veteran yang dimiliki oleh tim Queso yaitu Papi Potro. Tapi tidak hanya Reyes dikirim untuk menjadi tim rescue, Tiger X juga mengalami peran yang sama seperti Reyes. Dia datang menuju ke arah rekannya, Sky Only yang sedang diselamatkan. DRS mulai merapat kembali. DRS ini adalah tim yang cukup barbar kalau kita lihat saat mereka bermain di Miramar. Kemarin Bigetron menjadi korban, saat ini mereka langsung merapat, tabrak menuju ke arah compound. Compound yang mereka incar adalah compound yang sudah dimiliki oleh Mad Bulls. Ya, betul sekali. Mereka menjadi tim yang selalu bergerak, bertemu lawan, tidak adanya pengunduran. Dan saat ini juga kembali mereka menangkap satu player dari Mad Bulls. Serit sedikit bertahan di area yang cukup terbuka bagian belakangnya. Sulit untuk kembali selamatkan potensi poin yang bisa kembali masuk dari DRS. Tapi DRS juga tidak terlalu mampu untuk bisa bertahan di posisi tersebut karena ada kedatangan Agi dari bagian area belakang juga yang bisa melihat ataupun nyayur ke area player dari DRS. Mereka masih memikirkan bagaimana untuk bisa bergabung touchdown ke area compound yang sedang diisi 3 player dari Mad Bulls. Penyebaran sudah mulai terlihat, rules masih berputar lagi. Ini kesempatan untuk DRS bisa mengambil kesempatan ini secepat mungkin sebelum Agi join menjadi orang ketiga. Ya, karena memang sudah mulai ada satu niat tercium, terendus niat dari Agi, niat jahat mereka untuk turun menuju ke area pertempuran antara DRS dan juga Mad Bulls. Tapi satu knockdown cepat didapatkan oleh Skillers, pemain yang sama berbahayanya dengan Effect yang dimiliki oleh tim Mad Bulls. Ya, betul sekali, tapi beralih ke area sisi dari Infinity yang dimana tadi terlihat mereka berada di bagian tengah. Mereka sudah mendapatkan lawan mereka saat ini juga.
Dan dari area Mad Bulls juga sudah berhasil menyulik lagi satu player dengan kekuatan mereka yang sudah terkuras. Mereka berhasil membalaskan keadaan mereka. Dan di bagian feed elimination juga nampaknya dari Influence Semin beberapa kali Federal terjatuh. Dan ada selanjutnya juga temannya yang nyusul untuk terknock out lagi. Belum terlihat mereka melakukan fight di area mana. Ya, yang saat ini sedang terpantau, yang saat ini sedang terlihat adalah perjuangan demi perjuangan dari pemain-pemain asal Nepal, pemain dari tim DRS terus mengambil area bibir pantai, tapi bibir pantai tersebut tidak aman dan ternyata ini dia Influence Chemin berhadapan dengan Nigma Galaxy. Peringkat pertama berhadapan dengan peringkat kedua, satu jegalan mungkin bisa dilakukan oleh Nigma Galaxy untuk menghentikan laju poin dari Influence Chemin, tapi tidak semudah itu pastinya karena Influence Chemin juga masih menyisakan dua pemain bahkan saat ini menjadi tiga karena revive menuju ke arah Lau berhasil dilakukan oleh Celil Boy. Oh, Sanskui, Bigetron juga ternyata sedang bertemu di area lainnya bersama Infinity. Dua tumbang untuk Bigetron. Luxi sudah langsung di end point, tentunya masuk tambah untuk Infinity. Ini yang benar-benar berbahaya sekali. Infinity sudah bangkit dengan ayam dewa mereka yang kemarin kita sempat menganggap remeh. Hari Infinity langsung menunjukkan menjadi tim yang harus diwaspadai. Berlanjut, kedua tim buas juga yang lagi mengisi posisi paling atas. Nigma Galaxy dan juga Influence Chemin yang masih bertahan dengan 3 player mereka. Cukup berani juga karena beberapa tim juga belum datang ke area sisi mereka. Ya, jadi sangat menarik untuk saat ini. Kita melihat bagaimana tembakan terus dilakukan menuju ke arah pemain-pemain dari Influence Chemin terus diincar. Freak, pasti ada satu melawan satu bersama dengan Chiaoski. IGL yang dimiliki oleh Influence Chemin berhadapan dengan pemain dari Nigma Galaxy. Berganti dengan sebuah M4 saat ini. 18 atau 16 peluru disiapkan. Tembakan dilakukan juga. Masih berputar, belum ketahuan di mana posisinya. Freak melakukan tembakan kembali, 11 peluru tersisa. Ada Blue Zone yang ikut campur. Dan kalau kita lihat Influence Chemin lebih low HP, Chiaoski lebih low HP dia. Terkena Blue Zone, tapi Chiaoski yang menang justru. Yang low HP yang menang di sana. Tapi Chiaoski tumbang karena Chiaoski juga terkena Blue Zone kah? Atau Rauf ternyata yang melakukan tembakan menuju ke arah Chiaoski. Wow, benar-benar luar biasa sekali. Adu mekanik di satu buah pagar yang begitu tipis saja mereka meloncat. Pik tipis terus dilakukan dan pada akhirnya juga Blue Zone ikut campur menyulitkan kembali mereka. Apalagi kembali bertahan dengan Blue Zone ketiga kita yang perlahan semakin sakit. Dan ini dia juga MTech yang sedari tadi juga menguasai area circle bagian utaranya. Infinity menerima beberapa gempuran bukan dari MTech saja, dari Bigetron juga, dan Infinity saat ini juga sudah mulai mengantongi satu buah poin elimination. Belum terlihat lagi beberapa tim yang datang. Masih ada Rico ataupun R8 yang berada di bagian area atasnya. Ya, menjadi satu hal yang pastinya perlu diperhatikan oleh Nuzi karena Nuzi tidak sendirian di tempat ini. Nuzi bahkan menjadi pemain terdepan dari Infinity menggunakan satu car sniper yang memang digunakan oleh Nuzi, dan Nuzi kalau kita lihat tercatat sempat menggunakan atau sempat memainkan posisi sniper, tapi itu udah cukup lama Reski Boga sebelum dia menjelma menjadi pemain depan yang mematikan di tim Infinity kemarin. Saat ini dikasih posisi belakang lagi, dibalikin lagi ke posisi aslinya. Ya, betul sekali seperti yang sudah terbukti kemarin juga ya Sansku ya. Beberapa kali juga terkena on point dan terbukti dia masih sangat jago untuk memainkan hal tersebut. Dan ya, circle kita sudah kembali berganti Sansku, yang dimana membuat beberapa tim yang sudah berhasil menyeberang seperti Titan, Buriram harus menyeberang lagi. Dan untuk penyeberangan ke area pulau utama tidak ada jembatan. Jembatan ada tapi sudah dikuasai oleh Blue Zone. Ini mana Blue Zone juga tidak main-main lagi sekarang. Jadi mau tidak mau mereka harus memikirkan melalui perairan ataupun tetap tabrak di area Blue Zone-nya. Ya, itu dia yang sedang terlihat untuk sementara waktu 140 meter yang harus ditempuh oleh Killer YT bersama dengan pemain-pemain dari tim DRS. Jarak yang pastinya tidak mudah untuk ditempuh, jarak yang cukup jauh. Memang kalau pakai kendaraan nggak terlalu jauh, tapi di depan mereka banyak tim lain. Ini yang menjadi PR yang harus dikerjakan oleh pemain-pemain dari tim DRS. Kapan mereka akan keluar? Kita hanya tinggal menunggu saja karena Blue Zone sesaat lagi akan bergerak. Blue Zone sesaat lagi akan menutup dan membuat circle yang kelima. Ya, betul sekali Sanskui. Masih memanfaatkan beberapa waktu yang ada, yang tersisa juga. Dan ini dia yang sempat tadi kita melihat, mereka sudah harus mengambil bagiannya. Buriram akhirnya mau tidak mau harus melepaskan pergerakan mereka. Terlihat nampaknya mereka ingin mengambil area perairan saja, meninggalkan beberapa kendaraan yang begitu penting untuk bermain di Miramar. Tapi belum langsung terjun, masih mendapatkan sedikit circle. Ini kesempatan untuk bisa memberikan dua temannya menyeberang, dan Kengsok tugasnya bisa memotong atau melihat pergerakan teman-teman dari Titan yang belum tahu keluar ke area pinggirannya.
Ya, itulah yang terjadi. Bahkan untuk saat ini kita juga sedang memantau adanya satu pemain Lau dari Influence Chemin dan Influence Chemin pulang menuju ke arah lobby di posisi yang terlalu cepat. Dua tim teratas, top 2 dari klasemen sementara sudah menuju ke arah lobby. Ini adalah angin segar memang untuk tim-tim yang ada di bawahnya, terutama untuk tim Indonesia walaupun memang menyisakan satu yang terakhir. Ya betul sekali, walaupun mereka juga sudah pulang tapi mereka meninggalkan dengan sudah mengumpulkan 100 poin pertama untuk Influence Jam yang begitu luar biasa. Mereka tahu bagian mereka ketika mereka pulang tidak dengan tangan kosong, tapi ini juga terlihat dengan begitu terbuka free shoot, terbackstep dua player dari Titan. Ini makanan segar dan game putar. Dan player ini dari Bigetron sudah terlihat hampir saja hancur di tangan dari player Titan yang masih tetap bertahan. Genfos harus memilih turun ke bagian perairan karena dia tidak menerima tembakan saja dari bagian belakang, melainkan juga dari bagian area depan. Genfos saat ini bakal menjadi incaran yang begitu lesat untuk tim-tim yang sedang mengincar ke area perairannya. Ya, ini dia survival skill dari Genfos sedang diuji di match kali ini. Kita doakan semoga dia memiliki survival skill yang cukup keras untuk bertahan. Evo Rifles juga harus bertahan dari gempuran lawan-lawannya. Di belakang ada MTech, di depan ada Rico Infinity. Tembakan dilakukan menuju ke arah MTech terlebih dahulu. Amen dipulangkan atau knockdown tadi dan kembali menjadi confirm elimination saat ini. Amen dari tim MTech menuju ke arah Four Rifles, mengambil satu mangkuk yang memang cukup baik, tidak bisa ditembak tapi bisa dikirimkan granat ke mangkuk tersebut, dan kalau granat di spam ke arah mangkok tersebut, for rifle sudah pasti pulang. Ya, betul sekali Sanskui. Memang berada di area posisi yang sangat terjang menyulitkan beberapa tim untuk bisa bertahan lagi dan ini dia untuk sedikit replay yang bisa kita lihat perjalanan dari Influence. Dia mendapatkan damage yang begitu besar dari jatuhnya, tebing yang begitu terjang dan pada akhirnya menyulitkan buat Influence Jamin. Sedikit terjadi keblunderan juga, tapi dengan pulangnya mereka tidak membiarkan poin untuk tim lainnya. Di area cekungan juga sudah terdapat For Rifle bersama R8 yang dimana ini kalau dari Prestige maupun dari beberapa temannya mengirimkan granat ke area cekungan ini berbahaya, terancam punah untuk For Rifle-nya. Ya itulah yang tadi sudah sempat saya bahas Boga, itulah yang saya katakan tadi. Ini cekungan yang enak, gak bisa ditembak tapi bisa dispam granat, tinggal nunggu waktu. Mungkin pemain-pemain Rico Infinity melakukan lemparan utility tapi ternyata tidak hanya dengan utility tembakan mampu menjangkau satu pemain dari For Rifle. DRS tiba-tiba pulang menuju ke lobby dan kita melihat ternyata MTech juga masih ikut campur dari fight yang sedang terjadi dan MTech mendapatkan satu knockdown. Justru MTech mendapatkan keuntungan dari fight yang sedang berlangsung antara Rico Infinity dan juga For Rifle. Ya, betul sekali dan tentunya juga dari Rico harus bisa menyadari bahwa beberapa player dari For Rifle yang tumbang tidak dari area mereka tapi melainkan juga ada potensi ataupun ada vision yang bisa didapatkan dari tim MTech. Melihat dengan begitu terbuka, Bandar hampir saja menjadi kembali korban yang dimiliki bisa dapatkan dari player-player MTech saat ini. Pengusiran bisa didapatkan tapi saat ini juga mereka harus memikirkan karena circle juga harus kembali didapatkan. Blue Zone bakal datang lagi. Mereka masih berada di bagian area pinggiran sekali. Ya itulah dia, kita memantau berpindah Resiboga untuk saat ini menuju ke arah yang berbeda, menuju ke arah LGBCC yang sedang kita lihat memantau adanya satu kendaraan, tidak melihat di mana pemain Buriram, ada kendaraan yang diincar oleh Sisi. Satu mindset yang sangat baik, mencari keuntungan dari apa yang dia lihat, yang penting dapat keuntungan dulu, menjegal lawannya. Dan Genfos Star masih berada di air, hanya pasrah, cosplay menjadi ikan, cosplay menjadi katak dia untuk sementara waktu. Memang Genfos tidak perlu ngapa-ngapain untuk saat ini karena di areanya masih banyak tim lain. Menunggu waktu sampai ke late game, semoga itu bisa dilakukan oleh Genfos. Dan kalau kita saksikan untuk sementara waktu saat ini, ledakan demi ledakan akan dihadirkan. Tembakan juga diberikan menuju ke arah Mad Bull. 1 tumbang, 2 tumbang, 3 tumbang, dan Mad Bull dipulangkan oleh pemain dari tim Queso. Ya betul sekali, memang sulit sekali mereka terbungkus dari bagian area kiri maupun dari kanan. Tapi saat ini juga tim Queso yang baru saja mendapatkan beberapa poin kembar. Mereka juga langsung nyusul ke area lobby oleh tim dari Agi saat ini. Memang sulit untuk kembali bertahan dengan seminim-minimnya peralatan yang dimiliki oleh mereka. Berlanjut di menit ke-20 kita. 10 tim tersisa di circle kelima, 30 player masih kembali aktif dengan Bigetron. Genfos yang tadi terlihat masih bertahan di dalam airnya dengan satu buah kendaraan yang bisa diduki oleh seorang Genfos Sunsquid. Ya, MG3 dimiliki oleh TZ.
pemain dari tim MTech. Kita sudah melihat kekuatan dari MG3 saat tadi dimiliki oleh S2J. S2J menggunakan MG3 mampu mendapatkan WCD. Bisa saja MTech mengulangi hal tersebut karena tidak hanya MG3 tapi juga Gini Shoot dimiliki oleh pemain-pemain MTech. Kita melihat untuk sementara waktu Infinity juga berputar-putar terus mereka mencari informasi demi informasi, mencari tempat yang nyaman untuk mereka singgahi, untuk mereka tempati. S2J tim yang baru saja merayakan sebuah WCD saat ini kembali masuk menuju circle yang kelima, bahkan circle menjauhi area Genfos dan Genfos harus masuk ke circle. Ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, namun inilah yang terjadi. Genfos harus melepaskan zona nyamannya. Ya, betul sekali. Ini kondisi nyata yang bisa kita lihat semua. Titan juga, mereka masih bisa mendapatkan tapi sedikit saja untuk mereka bertahan di area bawahnya. Dan sedikit, kalau mereka naik ke bagian atas, sudah bakal dijegal, dijaga ketat. Apalagi posisi ternyaman yang dimiliki oleh LGD. Tersisa satu buah kompon yang menjadi tempat mereka. Pertemuan juga bakal terjadi lagi. Ini saatnya juga untuk Box bisa melawan ke area tim MTech. Tapi ternyata dari Sky posisinya sangat terbuka jelas. Headshot kembali dapatkan. Dan ini posisi mereka juga sangat sulit. Mereka juga bisa mendapatkan join dari area Agi di bagian lower ground-nya. Ya, terlihat untuk sementara waktu saat ini Mini sedang diupayakan untuk bisa mendapatkan damage menuju ke arah pemain Infinity Car. Terus dipegang oleh Nuzi, bahkan satu peluru tajam menuju ke arah pemain-pemain I8. Mela ternyata dengan sebuah mininya, Mini dibalas dengan Mini saat ini. Duel Mini sedang terjadi dan ternyata I8 memilih ngalah, memilih mundur dia, menghindari area pertarungan dan Bensu terkena tembakan dari Kirkur dari Nuzi dan ternyata Nuzi langsung saja menyelesaikan sebuah fight tersebut. Confirm elimination didapatkan oleh Nuzi. Yes, betul sekali. Skrip pap itu dia tadi yang sudah kita melihat saat ini juga. Tapi Sanskui Infinity masih kembali bertahan di menit kita ini. Circle ke-6 akan terus kita melihat mungkin seperti di beberapa event ke belakang kemarin. Infinity menjadi tim yang selalu langganan berada di area late game. Dan hari kedua ini mereka kembali membuktikan ini menjadi angin segar juga buat mereka bisa membalap ketertinggalan mereka yang saat ini mereka sudah berada di posisi 12 dan mereka kedatangan tamu lagi saat ini. 3 bakal melawan 4. Gatani harus mengambil beberapa waktu menggulung lagi healingannya, tapi Mela terlihat dijatuhkan lagi. Kondisi 3 melawan 3, bahkan 2 tersisa dari Infinity Sanskui. Ya, dua yang terakhir adalah Nuzi dan juga Logan. Nuzi bersiap dengan satu granat sangat matang. Di tangan kanan dari Nuzi dilemparkan. Dan Prestige langsung dipulangkan. Atau knockdown maksud saya. Nuzi juga melakukan tembakan kembali, ada follow up. Tembakan dan coba dilakukan. Tembakan kembali dilakukan, tapi ternyata Nuzi tidak mengetahui posisi lawannya. Logan menjadi yang terakhir. Bersiap dengan sebuah UMP. Logan melakukan jump shoot. ID7 juga bersiap dengan senjata yang sama. Sama-sama dengan UMP. UMP lawan UMP dimenangkan oleh Rico Infinity. Nuzi bersama dengan pemain-pemain The Infinity pulang menuju ke arah lobby. Iya, betul sekali, tapi tidak begitu terlalu lama karena bahkan dari Rico datang 2 tim saat ini. MTech dan juga S2G mengambil kesempatan yang begitu baik. Mereka tahu baru saja menyelesaikan fight antara Infinity dan juga Rico. Mereka sangat low, sangat bonyok, tapi di bagian area sisi lain 1 lawan 1 by one terjadi antara tim Indonesia. Genfos memenangkan fight mengantarkan Megatron masuk area top 7 Sanskui. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat baik, angin segar dari Genfos. Tidaknya dia masih memiliki survival skill yang sangat mumpuni untuk sampai ke top 7 untuk sementara waktu. Sampai menit ke-24, circle yang ke-6, Blue Zone akan menutup dengan sempurna. Akan bergerak saat lagi dan ternyata circle menuju ke arah tim yang berwarna merah. Kita belum tahu itu tim mana yang berwarna merah, tapi dia cukup nyaman berada di area tengah-tengah. Itu adalah Box Gaming ternyata. Ya, betul sekali, dan please yang lain perang, please perang biar BTR bisa dapat placement yang lebih baik lagi, please. MTech bisa saja sedikit lagi untuk maju, tapi ada riset sedikit yang dilakukan oleh ketiga tim saat ini. Bahkan dari S2G memilih untuk turun ke bagian area bawah mengutamakan area circle, dan LGD dari tadi tetap menyamak atau melihat saja fight yang terjadi, dan MTech sudah mulai membangun fight mereka ke area tim Rico. Beberapa knockout hampir saja didapatkan di bagian bawah, juga Agi Ghost hampir saja terlihat dan pada akhirnya terjatuh dari tappingan Mini seorang player dari LGD. Ya, terus kita pantau saat ini berpindah menuju ke arah tim asal Korea, yaitu MTech. TZ, proning yang sedang dia lakukan. Terlihat TZ nampaknya sudah melepaskan MG3-nya tadi karena 2 senjata yang ada di punggung dari TZ terlihat cukup kecil, Reski Boga, tidak sepanjang senjata MG3, dan sebuah percobaan penyeberangan dari pemuda bernama Genfos gagal tadi dan membuat Bigetron harus puas di posisi ke-7.
S2G pulang menuju ke arah lobby kita saat ini. Tembakan demi tembakan juga terus dilakukan oleh Chicken menuju ke arah pemain dari Rico Infinity. Kelihatan kakinya, kaki tersebut yang membuat Chicken langsung mendapatkan satu knockdown penting dan membuat MTech memiliki waktu untuk revive terlebih dahulu. Ya, betul sekali dan terlihat juga dari MTech beberapa kali mereka mendapatkan knockout-nya tapi tidak terlalu buru-buru untuk push ke area kompon yang diisi dari R8 karena mereka tahu mereka sudah sangat minim sekali, bahkan tadi ada beberapa player yang masih low baru saja mendapatkan lagi lootingan box-nya dan kesempatan dengan beberapa kali ada beberapa tim juga yang melakukan reset. Agi kesempatan untuk masuk ke bagian area circle-nya lagi. Lanjut, Skaton yang berhasil di-revive lagi tapi saat ini keadaan 3 melawan 2 sangat sulit untuk kembali dilakukan dari SK12 dari bagian kanan. Wow, R8 berhasil juga diratakan oleh tim MTech, kadang-kadang MTech saat ini. Ya, menjadi cukup menarik pemilihan senjata dari pemain-pemain MTech S12K sampai ke late game. Biasanya DBS yang digunakan, tapi saat ini S12K. Memang senjata shotgun semi auto dua-duanya dari DBS dan juga dari S12K, tapi lebih S12K yang dipilih. Nanti mungkin akan dibahas oleh Junior dan juga Odi dari analis kita. Akan kita lanjutkan terlebih dahulu Reski Boga. Saat ini LGD sudah berhasil membangun sebuah space untuk mereka akhirnya masuk menuju ke arah circle perlahan namun pasti sudah berada di circle. Tembakan juga dilakukan kembali. Chicken masih berjuang untuk bisa mendapatkan space menuju ke arah pemain-pemain dari S2G, tapi tidak semudah itu karena balasan Silas sangat sakit. Silas kembali yang menjadi bintang dari S2G. Ya, betul sekali. S2G baru saja mendapatkan WWCD tadi di game kita yang pertama. Kembali mereka masih begitu kuat untuk bertahan sampai detik-detik terakhir game kita yang kedua. Mereka juga masih sangat kuat, tapi awas posisi mereka juga bisa sangat terlihat jelas dari pantauan tim MTech. MTech juga, walaupun mereka mendapatkan posisi high ground-nya, tapi tidak dengan circle-nya yang memaksa mereka dalam beberapa detik lagi harus turun ke area bagian bawah yang belum tahu mereka benar-benar akan lolos ataupun bakal disambut dari bagian lower ground-nya. Ya, ini yang sedang terlihat sudah sangat dekat S2G dan juga LGD saling mengetahui di mana posisi lawannya. MTech merapat menuju ke arah I8 di bawah mereka persis, tapi I8 terpantau sedang mengkuk granat dua pemain mereka. Granat dilontarkan, sama-sama melemparkan menuju ke arah atas, meledak sesaat lagi, sudah meledak, tidak ada damage yang terlalu dalam dihadirkan menuju ke arah MTech, tapi MTech terus di-press. Tidak hanya dengan granat, mereka juga terpress dengan adanya blue zone yang merapat menuju ke arah tubuh mereka. Ya, betul sekali, butuh satu step lagi untuk turun dan bertemu dengan tim AG8 yang benar-benar low HP semuanya, dan pada akhirnya MTech rata sudah membuat tim Agi tidak terlalu sulit untuk melawan mereka dari bagian atas. Bahkan Agi juga bisa mengambil lagi beberapa lootingan yang dimiliki dari teman-teman MTech. Berlanjut 3 tim tersisa, LGD, S2G, dan juga Agi yang masih bertahan begitu luar biasa. 5 poin elimination sudah digantongi dan ini kita bisa melihat juga akankah back to back ataupun dari LGD yang bisa mendapatkan WWCD-nya. Ingat, kembali ada skenario yang sama sampai circle ke-9. Ini adalah circle yang terakhir. Setelah ini semuanya akan menjadi blue zone. Semuanya akan terkena blue zone. Semuanya akan terkena damage dari blue zone yang sangat-sangat sakit. Blue zone ke-9 bergerak saat ini. Pemain-pemain dari LGD bersama dengan S2G tembakan dilakukan. Dua pemain didapatkan. Dua pemain didapatkan, tapi ternyata satu pemain terakhir dari S2G yaitu Kalsel yang tadi menjadi MVP masih menolak menyerah. Dia membalikan keadaan, LGD dipulangkan, membuat 2 melawan 2 untuk saat ini. Silas dan juga Kalse melawan 2 pemain terakhir dari I8. Ya, betul sekali, dan ternyata dari UZM juga masih mengambil sedikit kesempatan bertahan, dan IQ juga dari bagian kiri membuat tim S2G berhasil terselamatkan kembali. Posisi dari Kelce juga tak terprediksi, dia mencoba menduduki di satu buah kendaraan Coupe RB, dan ya itu dia mencoba turun lagi, dan UZM juga belum melihat dengan begitu jelas, tapi dengan spray down dari Grosanya mendapatkan beberapa player yang baru saja kembali bangkit dengan masih low HP. Kembali harus sulit untuk mendapatkan kesempatan bertahan lagi. PR besar yang terus dialami dari S2G Sanskui. Ya, S2G memiliki PR besar, tapi S2G untuk sementara waktu saat ini masih terus berjuang. Tembakan dilakukan juga sangat low tadi. I8, bahkan I8 tumbang. I8 saat ini bisa saja menjadi korban dari keganasan S2G. Sebuah back to back WWCD ada di depan mata dan benar saja back to back. Winner chicken dinner didapatkan oleh tim asal Turki S2G.